what's up? Hai, gue Dre, gue dari Sasing 2018. Aku Brigita Villa, aku dari angkatan 18, Sasing USD. Nama aku Gading, aku angkatan 19. Aku Marcel, dari angkatan 2017. Halo, namaku Hestu, aku angkatan 17. Hai, nama aku Diwa dari angkatan 20. Halo semuanya, nama gue Uus. Mungkin namanya Juan Pius, tapi panggil aja Uus, angkatan 20. Namaku Deva Sobat, angkatan 2020. Cinta kalau menurutku sih bukti. Nah, buktinya apa? Bukti cinta ya kasih, ya memaafkan, lemah lembut, bukan yang marah-marah segala macam. Jadi intinya dari cinta itu sendiri ya bukti. Buktinya apa? Kalau cinta itu apa? Ya buktinya ya cinta. Love is sacrifice about anything. To whom or to what is always about sacrifice. Love is about like teka-teki sih kalau bagi gue cinta tuh. Pasti kan lo kepo deh kenapa teka-teki, ya kan? So, bagi gue teka-teki tuh kayak cinta tuh kita kan nggak tahu nih apa ya kedepannya tuh kita kayak gimana. Like perhaps like our boyfriend, you know, like he's gonna be a cheater or something, kan kita nggak tahu nih. Jadi kayak bisa aja kayak cinta awal-awalnya manis aja nih, kayak omongan lo kayak gula manis banget, terus kayak ending-endingnya lo kayak cheater gitu kan, nggak tahu. Udah bagi gue sendiri cinta tuh teka-teki sih kalau bagi gue. Membangun apa ya, relasi yang tidak hanya sekedar sayang-sayangan, mungkin main ke kafe, nongkrong, tapi juga apa ya, bangun engagement supaya kita bisa saling mengenal diri kita masing-masing, bisa saling melengkapi, entah itu mungkin dalam hal kuliah, dalam hal relasi dengan keluarga. Mungkin cinta itu sih seperti menurut gua. Ya, ketika ada dua orang yang saling suka, saling cinta, dan saling cinta. Maksud saya, ketika ada dua orang, mereka saling suka, dan ketika ngobrol mereka nyambung, akhirnya mereka berniat untuk membangun relasi yang lebih intim. Kalau aku, ya cinta itu ya relasi antara dua orang yang lebih mendalam. Mungkin lebih ingin mengenal lebih dalam tentang pribadinya, karakternya, latar belakang atau apapun lah secara mendalam. Itu. Nah, menurutku cinta itu rendah hati, tidak cemburu, ya enggak tuh. Ya itu sih menurut aku yang aku pegang tentang cinta tuh dari Alkitab itu. Walaupun aku tidak religius, tapi ayat itu sangat berkesan di aku. Itu sih. Nggak ada atau belum ada, karena prinsip saya akan mulai untuk pacaran ketika saya sudah memutuskan untuk mau menikah. Jadi sebelum saya memutuskan untuk menikah ya nggak pacaran dulu lah. Iya, pernah dong. Baik, waktu itu ya biasa, sebenarnya saya nggak suka dengan cewek ini, tetapi karena sering ngobrol, sering ketemu, saya saat itu juga sering SMS-an, sering kontak lah. Lalu kok lama-lama jadi suka, ini dari mana datangnya. Tapi kan ini ya kembali ke konsep yang saya sampaikan tadi. Ya ketika ngobrolnya nyambung, lalu terus kok pengen terus-terusan gitu, jadinya ya lanjut deh. Pasti dari orang tua yang paling utama dan bisa langsung dirasain. Tapi kalau dari orang lain belum ya. Mungkin aku yang berkorban, cuman kalau orang lain belum gitu. Ngerasanya sih gitu. Kalau orang tua, orang tua aku tuh bukan dari keluarga yang wealthy banget, biasa aja. Cuman papa aku tuh tahu aku nggak bisa naik motor, nggak mau.
Jadi dia kerja keras, susah payah biar aku bisa naik mobil. Itu salah satu sacrifice. Kita sampai sekarang nggak punya rumah. Kita rumahnya di kantor. Jadi mobil banyak tapi nggak punya rumah. Itu salah satu sacrifice yang papaku korbanin buat aku. Diusahain. Cinta bagi gue teka-teki kayak I have experienced a lot kayak tentang teka-teki itu, dari yang emang awalnya manis sampai akhirnya kayak he sucks, you know, kayak I have experienced that. Terus kayak ada juga yang awal-awalnya dia kayak sucks banget nih, kayak apa ya, kayak doesn't give a shit gitu kan, tapi ending-endingnya kayak tried to be good gitu ada. Jadi menurut gue teka-teki itu ya gue pernah ngalamin sih. Oh pernah. Kapan? Apa? Bagaimana? Bulan apa ya kita tuh? Dari bulan Agustus. Terus habis itu awalnya sih nggak berani nembak tuh. Oh. Habis itu terus dari bercanda dia ngirim stiker langsung tak tembak. Ya udah. Terus habis itu sempat putus berapa kali? Dua. Stiker apa itu? Hah? Stiker apa itu? Stiker. Stiker apa? Stiker apa tuh itu? Yang jelas bukan stiker muncul. Oh iya. Aduh, Ya. Habis itu putus 2 kali, ketahuan papanya, galak banget lah. Terus habis itu balikan lagi sampai sekarang. Ini nggak tahu bapaknya berarti? Enggak. Cinta menurut definisi aku yang paling mendekati kriteria itu adalah kasih sayang dari orang tuaku. Mereka tidak mengharapkan sesuatu kembali. Mereka tidak menuntut sesuatu yang terlalu yang tidak bisa sekiranya aku penuhi, tapi mereka tetap memberi apa yang aku butuhkan, apa yang aku mau, mungkin kadang-kadang kalau mereka mampu gitu. Jadi ini sebelumnya latar belakang apa sih? Pengalaman cinta kalau gue sendiri sih jarang ya kan. Karena dulu gue SMA, kalau tahu SMA Seminari, nah itu. Gue di situ hampir 3 tahun. Jadi kalau ya tahu sendiri lah, kalau calon romo dididik supaya nggak deketin cewek. Jadi gue baru nemuin ikhtisar inti dari cinta tuh baru setelah keluar itu, setelah gue tahu dunia luar, setelah gue mulai tahu lawan jenis itu seperti ini, ternyata tidak seperti yang dibayangkan dulu bahwa hanya seputar hal itu, tapi juga enggak, maksudnya you know lah. Kan kalau asrama cowok you know lah gitu. Jadi gue semakin tahu gitu loh, ternyata lawan jenis seperti ini. Jadi ya mulai kira-kira 1 tahun terakhir inilah gue baru tahu bahwa cinta itu cinta itu memang luas artinya, nggak cukup cuman 1-2 tahun mengerti, mungkin puluhan tahun bahkan yang sudah menikah pun juga mungkin belum tahu cintanya seperti apa, yaitu begitu. Ya jelas pengalaman aku kebalikannya sama Pius. Jadi aku ya dari dulu udah sering menjalani. Ya nggak apa-apa, masa lalu dilupakan. Betul. Teman cerita ya gitu. Kalau menurut pengalaman aku ya, cinta tuh bukan sekedar kayak cuman sayang, kayak apapun dilakukan demi pasangan, tapi dibutuhkan juga kan saling percaya, saling melengkapi juga. Kalau aku sendiri sih, kalau yang dulu mungkin karena masih di umur yang labil gitu ya, belum dewasa yang secukupnya gitu. Tapi mulai dari aku udah ya istilahnya 17 ke atas lah, udah 18 tahun ya udah lebih dewasa lah, udah mengenal lebih dalam cinta itu apa. Ya sama sih kayaknya, tahun ini juga di Tuhan udah bahagia.
ya karena belum pernah pacaran, atau lebih tepatnya untuk tidak pacaran dulu, jadi nggak pernah gagal, selalu bahagia lah. Nggak sesuai dengan ekspektasi itu nggak pernah sih, karena saya nggak pernah berekspektasi. Sayangnya itu, jadi saya tuh dalam pengalamanku tuh lebih lebih spontan gitu loh. Jadi ya menjalin dengan sama semua orang, lalu kok tiba-tiba dari banyak orang ini salah satunya ada yang menonjol, itu kok dulu kayak gitu. Jadi saya nggak pernah berharap lebih berharap atau berekspektasi banyak. Ya berekspektasi ada, tapi cuman di fantasi aja. Pernah. Ceritain dong. Gimana ya? Itu Bisa detail nggak, Pak? Ya. dia matre. Jadi cuman uangku aja, terus ya udah. Oke. Sering ya. Sering banget, banyak orang mengecewakan. Aku tuh orangnya kalau udah suka satu apapun, I'll give everything. But sometimes orang nggak ngasih hal yang sama, ya kan? Kadang nggak expect, jadi mungkin dia ngasih banyak, tapi di aku nggak kerasa. Kalau buat kalian yang nggak tahu, ada namanya love language. Ini nggak cuma buat pasangan, ini bisa buat orang tua, buat teman dan lain sebagainya. Love languageku itu quality time, which mean I need a lot of time to be with together, walaupun cuma dieman doang. Nah, aku pernah dideketin sama satu cowok, dia love language-nya bukan itu. Love language-nya word of affirmation, dia suka dipuji, padahal aku nggak bisa muji sama sekali. Jadi dia ngasih terus, aku nggak dapet, aku rasanya nggak dapet. Sedangkan aku berusaha ngasih, dia pun juga nggak dapet. Itu menurut aku salah satu kegagalan. Cuman ya, this is life, must go on. Sering banget sih, sering banget. Soalnya tadi itu, kita kan nggak tahu nih, kayak cinta tuh bakal kayak gimana nih. Kayak we always think that we have to get like perfect love or something, but at least nggak harus perfect love banget deh. At least kayak our partner gitu understands us gitu, kayak dia tahu kita tuh nggak sukanya gini, bla 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 bla. Dan pasti kita maunya komitmen dong, karena capek kan kita tuh kayak kita deket sama orang nih, kayak we have to understand them. Terus kayak udah dari awal nih kita udah kayak kita harus tahu dia suka apa, nggak suka apa. Terus kayak out of nowhere kita kayak break up gitu, terus kita harus deket sama orang lagi, harus kayak aduh, gue nyesuaiinnya tuh males banget gitu loh. Sering pernah kayak gitu. Pernah, banyak kali kalau itu. Ya ada yang deket terus nggak jadi, ternyata dia cuma kayak tau nggak sih main-main gitu kan. Habis itu ada yang deket, habis itu ternyata ceweknya banyak. Ada yang ya kemarin sih nggak bisa aku sebut kegagalan, karena kita berdua sama-sama agree untuk udah gitu kan, dan tidak ada sesuatu yang memicu itu dari luar, itu yang memang murni dari kita dalam. Jadi kita pisahnya damai, kita nggak berantem, kita nggak apa, kita cuma kayak udah ya udah gitu. Banyak yang aku alamin, yang aku hadepin dalam hubungan, dalam cinta. Karena dulu aku soalnya aku tuh nggak mau lagi mengulang istilahnya kayak toxic relationship, karena aku udah berapa kali, jadi sekarang udah mencoba untuk dewasa lagi, udah milih yang mana yang baik buat aku. Makanya untuk sekarang ya jalani aja yang baik. Kalau gue sendiri sih jujur sampai sekarang 19 tahun hidup, hampir 20, nggak pernah gagal. Maksudnya nggak pernah gagal dalam artian, bukan artian waduh aku suka sama dia dan langsung ngegas gitu. Tapi kita juga harus tahu kalau dia latar belakang gini, jadi kita perlahan-lahan mundur gitu. Tau nggak sih, kayak nggak ngegas dan kita udah ngungkapin tapi gagal kan? Iya. Kalau gagal kan sakit ya kan? Nah, gitu.
saat gagal ya saat gagal itu nggak ada sih, cuman ya santai aja sih karena saya inget ya saya cowok dan kebetulan sejak SD, SMP, SMA enggak, SD, SMP, kuliah itu kebanyakan cewek, jadi saya nggak khawatir masa ya bakal kehabisan apa ya, masuk stok gitu. Sebel sih. Kita sempat putus nyambung cukup lama, toxic juga, dan caranya move on, maafin diri sendiri. Gak ada yang lebih ampuh. Kalau kamu belum maafin dirimu sendiri, kamu gak akan bisa maafin dia. Walaupun kalian udah damai, gak akan bisa. Pasti musuhan terus. Jadi harus. Akhirnya dimaafin. Jadi aku waktu itu maafin diri aku sendiri. Aku kayak damai sama diri aku sendiri. Tiba-tiba dia telepon minta maaf. Terus aku tanya salahmu apa? Dia nggak tahu. Sampai detik itu dia nggak tahu dia salahnya apa. Tapi dia ngerasa bahwa aku udah move on dan aku nggak akan bisa balik ke dia lagi. Jadi dia minta maaf. And I forgive him. Apa ya? Sometimes suka kayak love hate banget sih menurut gue. Gue kayak udah paham nih kayak dia tuh cheater nih. Gue tuh udah tahu dia tuh cheater. Terus kayak selingkuh sama gue tuh kayak udah berkali-kali gitu dari gue gitu kan. Atau misalnya kayak sometimes like he put me down or something gitu. Tapi gue masih aja tetap kalau dia nge-text hi, gue kayak anjrit leleh banget nih gue kalau dia text hi udah di greeting gitu lah. Apa ya, gue kadang masih bingung sih buat apa ya nanggepin kayak gitu. Tapi menurut gue kalau misalnya emang that person is like totally toxic itu, I will totally cut him off gitu. Gue kayak I don't give a shit with that person gitu. Karena menurut gue apa ya, my life is important than him or something. Sedih. Saya nggak move on setahun, maaf. Nangis kan? Nangis tiap hari jam 3 pagi. Ini beneran, swear. Kalau yang sesuai dengan ekspektasi ya saya ya udah biarin itu bertumbuh aja. Saya nggak lalu membatasi nanti tahun sekian harus mencapai apa atau bulan sekian harus mencapai apa, tapi ya udah let it flow aja. Speechless lah kalau ketemu sama orang yang someday atau itu emang jodohku ya kayak nggak bisa ngomong aku. Kan rasa itu kan di sini, bukan di sini. Woi deh. Ya, jadi cintanya yang tulus tau, nggak main-main. Terus udah. Cinta yang aku harapin lah ya. Oke, cinta yang aku harapin tuh sebenarnya ya cinta yang murni cinta. Jadi cinta yang tidak menuntut balas. Jadi cinta yang tetap cinta sama aku bukan karena jika aku cinta balik, tapi bahkan jika aku nggak cinta balik pun dia tetap cinta sama aku ya. Contohnya ya keluarga, ayah ibu kita, itu kan cinta tanpa menuntut balas kan. Kamu berharap cinta yang kamu dapatkan dari itu seperti apa? Oke, yang untuk ke depan cinta yang saya harapkan seperti apa tuh ya cinta yang nggak cuma sekedar afeksi sih, tetapi ada materialnya juga. Maksud saya tuh oke, kita lewat WA saling kirim kiss, blue kiss atau sayang-sayangan gitu. Tapi yang saya harapkan itu ya kayak kita bisa membangun kerjasama yang lebih real, misalnya yang lebih produktif lah. Misalnya kita ada kecocokan di bidang konveksi, misalnya kita bikin kaos, ada kecocokan di bidang kuliner, ayo kita bikin masakan-masakan apa yang lalu bisa dijual. Ini kan juga untuk latihan berumah tangga. Yang pas, nggak kurang, nggak lebih, yang pas, sesuai. Sekarang pun aku belajar buat selalu tanya dan ngajak orang-orang sekitar untuk ngungkapin gitu loh. Jadi kamu tuh maunya diapain? Orang tuh nggak ada yang peramal, nggak bisa kayak cuma diem doang tuh tahu. Aku kasih salah satu contoh, ini banyak orang yang ngerti.
Jadi cowok selama ini selalu bilang cewek itu complicated banget. Padahal enggak. Brad, I want a flower, but I want you to give me a flower. Jadi jangan karena kamu pengen dikasih bunga ya Brigita. Ya pengen, tapi aku pengen kamu yang ngasih aku gitu loh. Bukan karena aku minta ke kamu bunga. Beb, beliin aku bunga dong. Enggak. Jadi kalau misalnya kamu nggak pengen ngasih aku bunga, ya udah nggak apa-apa. Kasih something yang lain yang menurut kamu aku bakal suka. Itu pas. Aduh, asik banget di Harawan cerita yang akan datang. Oke nih, gue mau deket sama Tuhan aja deh kalau udah kayak gini. Harawan gue buat kedepannya apa ya? Hopefully kayak I will get like someone that understands me, and also someone kayak someone yang willing nih buat diajak ngobrol, sharing. Karena menurut gue tuh having relationship doesn't mean like lo bisa hang out kapan aja, itu enggak. Lo nggak harus text kayak 24 hours per 7 tuh enggak menurut gue. Yang paling penting tuh kabar dan lo saling ngerti aja. Kayak misalnya pacar lo nih sibuk dia, lo nggak harus nih kayak nge-text dia terus, beb di mana, lo udah makan belum nih? Udah jelas dia udah makan gitu kan, nggak mungkin nggak makan puasa, dia tuh nggak mungkin. Kayak ya udah kayak menurut gue someone yang ngertiin gue aja sih, ngertiin gue, saling ngerti, saling kalau misalnya ada problem gitu bisa di solve bareng-bareng. Menurut gue kayak gitu. Ya mungkin harapannya kalau dari gue sendiri yaitu melanjutkan yang tadi di awal itu, pertanyaan di awal tentang bahwa cinta itu nggak hanya sekedar sayang-sayang, cium-cium, hanya seneng, tapi juga membangun engagement, membangun ikatan yang tidak hanya di dalam kita cuman ini, tapi juga bisa dikenal masyarakat, bukan masyarakat luas kayak keluarga, mungkin juga ya itu membangun teman. Ya. Lucu juga. Tanya ya kalau untuk masalah hubungan kita ya itu tadi yang jalanin dulu aja. Pokoknya nggak mungkin lah berharap yang buruk-buruk. Yang penting kedepannya makin saling melengkapi, saling percaya, kan gitu. Emang harus saling percaya dan harus saling melengkapi. Ya. Who knows kedepannya kayak gimana nanti. Aku tidak ada tuntutan muluk-muluk tentang cinta. Aku cuma pengen cinta yang sederhana, yang bisa, maksudnya bukan nemenin aku secara fisik 24/7, tapi kayak aku susah dia ada, dia susah aku ada, terus kita kayak saling cerita loh, aku ada, terus aku kalau cerita dia juga ada gitu loh. Bukan melulu tentang materi dan fisik, harus ketemu enggak, cuman kayak jangan dipendam sendiri. Aku merasa kayak keberadaanku tuh tidak berguna gitu, kayak tolong gunain aku. Bukannya not in a bad way, gunain aku, cerita sama aku gitu loh. Oke, udah. Aduh. Oke. Bye-bye, terima kasih, bye-bye. Oke, thank you. Oke, thank you banget. Dadah. Oke.